Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Andiviani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, jurusan Ilmu Administrasi Publik, tahun 2020. Di sini, izinkan saya untuk menyampaikan jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnaini, SOS, MSI. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang Anda pahami tentang perilaku organisasi? Perilaku organisasi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari semua aspek tingkah laku atau tindakan manusia dalam suatu organisasi atau kelompok serta pengaplikasiannya dalam mempengaruhi upaya pencapaian tujuan organisasi. Terdapat lingkup perilaku organisasi, yaitu yang terdiri dari model 3 level menurut Stephen P. Robbins. Yang pertama yaitu tingkatan individu, karakteristik bawaan individu dalam organisasi. Yang kedua yaitu tingkatan kelompok, di mana dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. Yang ketiga yaitu tingkatan organisasi, di mana faktor-faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, terdapat tujuan perilaku mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama yaitu dapat memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua yaitu meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga yaitu mengendalikan perilaku. Selanjutnya, terdapat 4 elemen kunci dalam perilaku organisasi, yaitu manusia, struktur, teknologi, dan lingkungan tempat organisasi. Di mana yang pertama adalah manusia. Manusia membentuk sistem sosial yang bersifat internal dari sebuah organisasi. Yang kedua, struktur organisasi, menentukan hubungan formal manusia dalam organisasi. Yang ketiga yaitu teknologi, memberikan modal pada manusia dalam bekerja. Yang keempat, lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi, merupakan faktor luar yang mempengaruhi operasi setiap organisasi. Dalam mempelajari perilaku organisasi, dipusatkan dalam 3 karakteristik, yaitu yang pertama, perilaku. Fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua yaitu struktur. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Yang ketiga yaitu proses. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antar organisasi dalam sebuah organisasi. Pertanyaan kedua yaitu, konflik ternyata berpengaruh terhadap kinerja individu pada sebuah organisasi. Jelaskan seperti apa pengaruhnya. Nah, konflik yang terjadi dalam suatu organisasi secara umum akan memberikan pengaruh terhadap suasana kerja, khususnya kinerja karyawan atau individu dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi dimanapun, termasuk dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Konflik terjadi karena masing-masing pihak atau salah satu pihak merasa dirugikan. Konflik dapat berakibat negatif, tetapi dapat pula berakibat positif. Dalam pernyataan Mangku Prawira tahun 2009 halaman 201 yaitu, konflik harus dicegah dan diselesaikan sedini mungkin supaya tetap terwujud kerjasama yang baik, terhindar dari ketegangan dan perpecahan di antara sesama karyawan atau antar individu di dalam suatu organisasi. Persaingan sehat harus selalu diciptakan dan dibina agar dinamika organisasi, kreativitas, introspeksi diri, pengembangan diri, moral kerja, dan produktivitas kerja karyawan meningkat sehingga tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat dapat tercapai. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara konflik terhadap kinerja individu dalam sebuah organisasi. Kinerja individu dalam sebuah organisasi sangatlah penting
untuk diperhatikan demi pencapaian tujuan sebuah perusahaan, dan untuk pencapaian tujuan tersebut secara optimal, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Adapun faktor penyebab konflik, yaitu yang faktor pertama adalah adanya saling bergantungan. Yang kedua yaitu adanya perbedaan tujuan. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan persepsi atau pendapat. Yang keempat yaitu adanya salah paham. Salah paham juga merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Yang kelima, salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Tindakan salah satu mungkin dianggap merugikan yang lain, atau masing-masing merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Yang terakhir, perasaan yang terlalu sensitif. Mungkin tindakan seseorang adalah wajar, tetapi oleh pihak lain, hal ini dianggap dapat merugikan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, uraikan secara ringkas inti dari materi tugas kelompok yang sudah Anda presentasikan masing-masing sewaktu proses perkuliahan. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya, yaitu tentang penyebab kegagalan dalam pengembangan organisasi publik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya suatu organisasi berkembang. Yang pertama yaitu gagalnya suatu sistem informasi yang ditandai dengan tidak tertunjangnya kebutuhan organisasi yang menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan. Yang kedua yaitu tidak terdapatnya suatu visi dan misi dalam suatu organisasi. Visi sendiri adalah pandangan jauh suatu perusahaan terhadap tujuan-tujuan dan apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sedangkan misi yaitu hal-hal yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang ketiga yaitu tidak terdapatnya aturan. Aturan sendiri adalah suatu keputusan yang diikat dalam suatu kesepakatan yang dijadikan pedoman sebagai tata tertib suatu organisasi atau perusahaan untuk anggota-anggotanya. Keempat, tidak terdapatnya anggota yang profesional. Yang dimaksud profesional di sini adalah anggota atau orang yang mempunyai keahlian khusus. Yang kelima yaitu insentif. Dengan insentif akan membuat anggota dari organisasi akan bersemangat sehingga kinerja akan lebih cepat. Sedangkan tidak memiliki insentif, maka kinerja organisasi tersebut akan lambat. Penyebab kegagalan dalam pengembangan organisasi publik juga dapat terjadi dikarenakan pemimpinnya. Sebagian besar leader gagal menjalankan perannya karena secara individu mereka tidak mampu memberikan atau memfasilitasi kebutuhan anggotanya. Ketidakmampuan tersebut ditandai dengan: pertama, tidak mampu menangani masalah. Tidak ada organisasi tanpa konflik, baik itu konflik antar rekan kerja atau ketika beberapa karyawan mulai frustasi dengan atasannya, produktivitas menjadi korban. Lalu, bagaimana sih seorang leader menangani masalah-masalah ini? Solusi untuk masalah-masalah ini umumnya sederhana dan dapat ditemukan jika para leader mengenal karyawannya dengan baik. Yang kedua, gagal menyalakan budaya inovatif. Ketika pemimpin tersebut gagal menghidupkan kreativitas dalam tim, maka akhirnya kehilangan solusi untuk keluar dari masalah. Yang terakhir yaitu tidak terbuka dalam menerima kritik dan saran. Banyak pemimpin dalam suatu organisasi berhasil menjadi pembicara yang baik, tetapi tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya ada solusi dalam upaya menangani penyebab kegagalan dalam pengembangan organisasi publik. Yang pertama, dengan mencari akar permasalahan. Yang kedua, dengan melakukan diskusi. Yang ketiga, terbuka terhadap kritik dan saran. Yang keempat, menentukan jalan keluar terbaik bagi kesejahteraan bersama. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.